Kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa kan? Yas? Enggak kok. Dekatkan telinganya ke Heru, berusaha untuk mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh Heru. Ya, tapi aku nggak tahu sih. Apa yang disampaikan Heru atau Romeo. Aku harap Mama nggak tersinggung. Aku cuma pengen tahu. Mama nggak tersinggung, cuman tujuan kamu kok tiba-tiba banget ya nanyain masa lalu kamu tuh apa gitu. Karena semakin berumur aku ngerasa kalau aku tuh perlu tahu soal orang tua kandung aku. Aku cuma pengen tahu kalau orang tua kandung aku sebenarnya masih hidup atau enggak. Tujuan kamu nanya itu apa? Apa kamu nggak suka jadi bagian keluarga Cakradinata? Oh enggak. Bukan gitu, Mah. Aku harap Mama nggak salah paham. Aku cuma pengen jadi anak yang berbakti sama orang tua kandungnya. Dan itu pun kalau orang tua kandung aku masih hidup. Mama adopsi kamu dari panti asuhan. Dan panti asuhan itu tidak lama kemudian kebakaran. Dan Mama nggak tahu lagi ibu pantinya kemana. Karena sudah hilang aja begitu. Emangnya dulu Mama pas ngadopsi aku nggak ada informasi apa-apa soal orang tua kandung aku. Gini, Mama diceritain dari ibu pantinya, waktu kamu ditemukan di depan pintu panti itu malam-malam banget dan ibu panti tidak tahu siapa orang tua kamu. Nah, begitulah asal-usul Mama mengadopsi kamu waktu masih bayi. Kira-kira Romeo percaya nggak ya sama jawaban aku? Kalau orang tua aku emang ninggalin di panti, kenapa Pak Heru bisa tahu keberadaanku di rumah sakit? Apa benar Mama nggak tahu menau soal Pak Heru? Romeo, kamu tidak usah memikirkan masa lalu kamu. Kamu adalah keluarga Cakradinata. Emang ada yang salah? Kamu anak mama. Anak mama. Iya, Ma. Aku tahu. Ayo masuk yuk. Atau Mama panggilin Alicia. Enggak. Gak usah, Ma. Aku harus pergi sekarang. Ada urusan yang harus diselesaikan. Ya, kalau gitu aku pamit ya. Iya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kok Romeo cuma mampir bentar doang? Gak mau masuk dulu? Romeo lagi cari tahu siapa orang tua kandungnya. Kamu mulai sekarang harus selidiki Romeo. Kamu pantau gerak-geriknya. Aku curiga, pasti Heru sebelum menghembuskan napas terakhirnya mengatakan sesuatu kepada Romeo. Kita harus waspada sama Romeo. Oke, aku bakalan perintahin anak buahku untuk ngawasin Romeo. Iya.
Dulu ibu suka masakin aku tahu isi buat bekal aku. Sekarang gak ada lagi yang bikinin aku tahu isi. Aku cuma bisa goreng tahu putih biasa buat sarapan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, apinya makin gede, Kamu gak apa-apa kan? Kamu gak apa-apa kan? Yas? Enggak kok, aku nggak kenapa-napa. Syukurlah. Maafin Mbak Dia. Mbak Dia ada telat datang ke sini karena Mbak Dia tuh bangunnya kesiangan. Iya, cuma tadi aku lagi masak, terus tadi aku tiba-tiba sempat ngelamun, terus ini di tempat tahunya plastik, terus akhirnya kebakar dan kena. Yes, Yasmin. Mbak Dia tahu ini berat buat kamu. Tapi kamu tuh harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati kamu bisa celaka, Yas. Ya udah kamu istirahat. Nanti Mbak Dia yang beresin sekalian bikin sarapan buat kamu. Udah Mbak, udah biarin aja deh. Aku nggak usah sarapan, nanti aku bisa sarapan di kantor. Aku mau siap-siap dulu sebentar ya. Kantor? Morning. Halo sayang. Morning, Ma. Kok begitu mukanya cemberut pagi-pagi? Kenapa? Yasmin tuh, Ma. Ngeselin. Aduh, Yasmin lagi. Kenapa lagi sih dia? Mah, aku kan kemarin ke rumah dia. Aku ngomelin dia karena dia nggak profesional dan nggak bertanggung jawab atas tugasnya. Tapi dia malah ngebantah aku, Mah. Dan pakai bilang dia mau resign segala. Dia pikir dia siapa, Mah? Songong banget. Dan yang bikin tambah kesel, Karangga datang dan dia malah ngebelain Yasmin, Mah. Rangga di sana. Ngapain? Mana aku tahu. Kamu nggak nanya kakak kamu ada apa ke situ? Ya, aku terlalu kesel kemarin jadi aku nggak nanya. Ini lebih parah lagi, Mah. Karangga ngusir aku dari rumah Yasmin. Kali ini kakak kamu benar. Kamu yang ceroboh. Mama kok ngomong gitu sih? Kenapa sih semua orang malah belain Yasmin? Sayang, kamu itu kalau bertindak ya dipikir dulu dong. Jangan main langsung bertindak begitu sayang. Ngapain kamu ngamuk-ngamuk di rumahnya Yasmin? Kalau sampai ada yang ngeliat, terus divideoin, lalu diposting. Hancur semua reputasi kamu tuh, hancur. Karir kamu juga bakalan hancur. Paham gak sih kamu? Nanti semua orang akan bilang, kamu itu bos yang gak punya empati. Gak punya sayang sama anak buah. Sadar gak? Yasmin itu lagi berduka. Ngapain kamu ngamuk-ngamuk di situ? Sayang, kita kan baru kemarin ke rumahnya Yasmin. Kamu posting pakai muka sedih, semua orang juga ngeliat. Kok sekarang kamu menghancurkan diri kamu sendiri? Tapi aku terlalu kesel sama Yasmin, Mah. Gara-gara dia gak masuk kerja, kerjaan aku berantakan semuanya. Tapi yang diuntungkan adalah Yasmin sendiri karena Yasmin resign, paham? Yang ada semua netizen itu ngerujak kamu. Semua orang tuh lagi sayang-sayangnya sama Yasmin. Kamu tuh jangan begitu sama dia. Tapi buktinya postingan aku kemarin soal ngelayat ke rumah Yasmin gak naik sama sekali, Mah.